Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas lagi tentang tes potensi skolastik penalaran umum bagian 13. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Atau part 13. Nomor 1. Ini adalah acuan untuk menjawab ya. Masalah perlambatan ekonomi global ya. Nah, berdasarkan paragraf 1, jika perusahaan-perusahaan komoditi yang dari dulu aktif berinvestasi kembali untuk meningkatkan kapasitas produksi, maka terjadi timbunan suplai, sehingga menekan turun harga komoditas pada paruh pertama 2010-an. Nah, di sini ternyata di paruh pertama 2010-an tidak terjadi penurunan harga komoditas, maka A. Perusahaan-perusahaan komoditi yang dulu aktif berinvestasi kembali. B. Perusahaan-perusahaan komoditi yang dari dulu aktif tidak berinvestasi kembali. C. Perusahaan-perusahaan komoditi yang dulu aktif berinvestasi kembali di bidang yang berbeda dengan sebelumnya. D. Di paruh paruh pertama 2010-an terjadi krisis ekonomi global. E. Di paruh pertama 2010-an terjadi peningkatan jumlah produksi. Kita jawab. Jadi, ke dalam sektor komoditas, jika perusahaan-perusahaan komoditi yang dulu aktif berinvestasi kembali untuk meningkatkan kapasitas produksi, maka terjadi pertimbunan supply, sehingga menekan turun harga komoditas pada paruh pertama waktu 2010-an. Menekan turun harga komoditas pada waktu paruh 2010-an, ternyata di paruh pertama 2010-an tidak terjadi penurunan harga komoditas. Maka, jadi kita lihat ini yang kita jadikan acuan. Misalkan P itu adalah perusahaan-perusahaan komoditi yang dulu aktif berinvestasi kembali untuk meningkatkan kapasitas produksi. Q-nya itu adalah maka terjadi timbunan supply. Ya. Kemudian R-nya itu adalah supply, sehingga ini menekan turun harga komoditas pada paruh pertama waktu tahun 2010-an. Selanjutnya, rumus yang kita gunakan adalah modus tollens, yaitu jika P maka Q dan tidak Q maka tidak P ya. Kita mulai dengan Q dan R dulu. Q maka R dan tidak R maka pasti tidak Q. Nah, ini modus tollensnya. Dari sini kesimpulannya adalah tidak Q, jadi tidak terjadi timbunan suplai, karena kan tidak R tuh, artinya tidak terjadi penurunan harga kan, R menekan turun harga, tapi tidak terjadi penurunan harga. Maka kesimpulannya tidak Q itu tidak terjadi timbunan suplai. Nah, kemudian kita ke P, Q. Kemudian ke P dan Q-nya. P maka Q dan tidak Q. Nah, ini kan tidak Q, hasilnya maka tidak P. Maka kesimpulannya adalah tidak P itu perusahaan-perusahaan komoditi yang dari dulu aktif tidak berinvestasi kembali untuk meningkatkan kapasitas produksi. Jadi jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Nah, kemudian selanjutnya nomor yang ke-2. Nah, masih paragraf 1 ya. Langsung kita jawab baca persoalnya. Berdasarkan paragraf 1 berikut ini merupakan pernyataan yang benar kecuali. Nah, dari kecuali. Penurunan harga komoditas tahun 2010-2014 dipengaruhi kekacauan politik luar negeri. Jadi kecualinya rendahnya harga komoditas tidak hanya disebabkan oleh permintaan global yang rendah, tapi juga adanya resesi global yang besar ya. Nah, jadi itu adalah salah. Jadi kecuali berarti yang salah yang dicari. Berarti kalau di sini benar berarti salah ya. Rendahnya harga komoditas disebabkan oleh kelebihan supply. Kita lihat dari timbunan supply sehingga menekan harga, berarti itu adalah salah juga. Kemudian yang ke bagian C, perlambatan ekonomi sempat menyebabkan penurunan harga. Jadi dari periode 2010 ke 2014. Tapi setelah itu perekonomian 2014 akan naik lagi ya. Karena di sana dikatakan turun 2014, berarti setelah itu akan naik. Ya. Jadi setelah 2014 perekonomian global akan naik. Berarti juga itu salah. Ya. Nah, selanjutnya, kinerja ekspor sangat berpengaruh saat harga komoditas seperti bahan batu bara dan minyak sawit mentah rendah. Nah, di sini harga komoditas batu bara sawit mentah naik di tahun 2010-2014, padahal hal itu adalah menyebabkan penurunan harga ya, berarti inilah yang benar. Artinya jawabannya salah, tapi inilah yang benar. Kemudian
Jawabannya adalah harga komoditas batubara dan sawit mentah naik di tahun 2010 dan 2014. Selanjutnya nomor yang ketiga. Nah, ini langsung berdasarkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017-2018, lembaga manakah yang prediksinya selalu mendekati realisasi? Nah, jadi kita lihat jawabannya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Adalah Indonesia Investment. Jadi dari Investment ini 5,1, dari sini 0,03 saja. Ini 5,2, ini jadi 0,3. Kalau yang lain tuh agak jauh dari realisasi. Maka jawaban yang benar adalah D ya, Indonesia Investment. Selanjutnya nomor yang keempat. Nah, ini paragraf ketiga ya. Meskipun kami menganggap ekonomi dan seterusnya ini, di sini di tahun ini ekspor komoditas dan konsumsi rumah tangga tidak menunjukkan pertumbuhan, berarti maka kita lihat ya hasilnya. Jawabannya adalah berdasarkan paragraf 3, jika pertumbuhan tidak dapat terangkat oleh ekspor komoditas dan konsumsi rumah tangga, maka pertumbuhan ekonomi itu perlu berasal dari perubahan struktural. Di tahun ini ekspor komoditas rumah tangga tidak menunjukkan pertumbuhan, berarti maka jadi di sini misalkan P-nya itu pertumbuhan tidak dapat terangkat oleh ekspor komoditas dan konsumsi rumah tangga. Kemudian Q-nya itu pertumbuhan ekonomi itu perlu berasal dari perubahan struktural. Jadi kita pakai implikasi biasa saja ya. Ya kita memakai implikasi itu jika P maka Q. Nah, di sini P-nya itu di tahun ekspor komoditas konsumsi tidak menunjukkan pertumbuhan, berarti ini tidak terangkat ya karena tidak terjadi pertumbuhan. Maka kesimpulannya Q adalah pertumbuhan ekonomi itu perlu berasal dari perubahan struktural. Karena di sini jika pertumbuhan ya jika P maka Q ya, jika pertumbuhan tidak dapat terangkat maka pertumbuhan ekonomi itu perlu berasal dari perubahan struktural. Maka jawabannya adalah E. Pertumbuhan ekonomi perlu berasal dari perubahan struktural. Suka dengan videonya? Like dong. Kemudian nomor yang ke 5. Nah, ini paragraf keempat masalah PDB, pendapatan domestik bruto ya. Nah, di sini langsung saja kita lihat soalnya. Berdasarkan paragraf 4, PDB Indonesia di level $3.000 dapat menyebabkan percepatan pengembangan di sektor. Jadi kita lihat saja di sini ada kok. Ini $3.000, ini $3.000 Amerika dianggap sebagai langkah yang penting sebab ini menyebabkan percepatan pengembangan di jumlah sektor. Retail, ada otomotif dan properti. Jadi kita lihat saja pilihan itu ada properti dan retail, berarti jawabannya adalah B ya. Properti, otomotif dan retail. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.